Hari ini, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul Jalan Raja. Alkitab menjelaskan kepada kita melalui perkataan yang tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 5, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Beginilah kitab Wahyu menggambarkan masa depan kita. Oleh karena itu, kita dapat menganggap jalan yang kita tempuh sekarang sebagai jalan raja, bukan jalan orang biasa. Lalu, apakah dasar iman yang paling penting yang memampukan kita untuk sepenuhnya menyelesaikan jalan raja sesuai dengan kehendak Tuhan? Hari ini, mari kita berfokus pada masalah ini dan mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja. Bukannya mewariskan tahta kepada putra-putranya, raja ingin memilih orang yang paling bijaksana, yang dapat memerintah kerajaan dengan baik dan bijaksana. Maka suatu hari raja mengumumkan rencananya kepada rakyat. Sekarang, aku akan memilih penerus berikutnya dari antara orang-orang. Setiap orang harus mengambil tantangan untuk berjalan di jalan raja. Karena itu, semua orang menganggapnya sebagai kesempatan terbaik untuk meningkatkan status mereka dan dengan setia mengikuti perintah raja. Ujian raja sangat sederhana. Katanya, ada sebuah istana rahasia yang tersembunyi di suatu tempat dalam hutan, dan siapapun yang menemukannya bisa menjadi raja. Orang-orang bertanya, bagaimana kita bisa menemukan istana rahasia? Dan raja memberi mereka petunjuk untuk menemukannya. Semua orang menerima salinan petunjuk arah, mengikuti perintah raja dengan tepat, dan mulai bergerak untuk menemukan istana ke arah yang ditunjukkan oleh raja. Instruksinya adalah sebagai berikut, dari sini, jika Anda berjalan lurus menyusuri laut, Anda akan menemukan sebuah sungai. Ikuti sungai sejauh sekitar 10 km dan belok ke kanan. Di sana Anda akan menemukan sebuah batu besar. Dari batu karang, belok ke kiri dan berjalanlah sejauh 5 km ke arah hulu. Saat Anda melanjutkan perjalanan, Anda akan menemukan dataran yang sangat luas. Ketika Anda melihat dari dataran, Anda akan melihat 3 bukit. Dakilah bukit di sebelah kiri untuk mencapai puncak. Geser arah Anda ke kiri dan lanjutkan perjalanan sejauh 30 km. Setelah menempuh perjalanan sejauh 30 km, Anda akan menemukan sebuah sungai besar. Seberangi sungai dan lakukan perjalanan sejauh 60 km, dan di sana Anda akan menemukan istana rahasia. Raja memberitahu semua orang dengan cara ini. Menurut Anda, berapa banyak orang yang akan menjadi raja di kerajaan itu? Mungkin banyak, bukan? Namun, tidak ada yang bisa menemukan istana itu. Meskipun mengikuti instruksi raja dengan tepat, tidak ada yang bisa menemukan istana rahasia tersebut, kecuali satu orang. Pada akhirnya, dia diangkat sebagai raja, dan sebagai penerus, dia mewarisi kerajaan. Orang-orang berkata, ini sangat aneh. Tentu saja, kami melakukan segalanya seperti yang dituliskan raja. Pergilah 10 km, jadi kami pergi 10 km, belok ke kanan, jadi kami berbelok ke kanan. Ketika kami mencapai puncak bukit di sebelah kiri, kami berbelok ke kiri dan menempuh jarak yang ditunjukkan. Mereka mengikuti setiap arah dan instruksi dengan tepat, namun tidak seorang pun kecuali satu orang yang dapat menemukan istana tersebut. Karena alasan ini, orang-orang bertanya kepadanya, bagaimana Anda dapat menemukan istana itu? Pada waktu itu, orang itu menjawab, kamu masing-masing pasti melihat arah dari sudut pandang Anda sendiri, menetapkan semua arah dari sudut pandang Anda sendiri.
Tetapi, saya tidak berpikir seperti itu, saya melihat segala sesuatu dari sudut pandang raja yang mengajukan tantangan ini. Ketika raja berkata, kiri itu bukan kiri dari sudut pandang kita, tetapi kiri dari sudut pandang raja. Ketika dikatakan untuk mendaki puncak di sebelah kiri di antara 3 bukit, Anda mungkin berpikir kiri dari sudut pandang Anda. Tetapi saya mempertimbangkan di mana puncak sebelah kiri dari sudut pandang raja yang mengajukan pertanyaan. Dengan mengikuti semua petunjuk dengan cara ini, sungguh, saya menemukan istana itu, katanya. Dia melanjutkan, Anda semua menilai segala sesuatu dari sudut pandang Anda sendiri dan mengeluh, dengan mengatakan, kami mengikuti petunjuk arah dengan tepat, jadi mengapa kami tidak menemukan istana itu? Ketika saya melihatnya dari sudut pandang raja, istana ini muncul seperti yang dijelaskan. Semuanya, bukankah Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengangkat kita sebagai imamat rajani di kerajaan sorga? Dia berkata, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita sekarang dalam perjalanan untuk menjadi raja. Lalu, kita tidak boleh melihat ajaran-ajaran dalam Alkitab dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang siapa kita harus melihat. Kita perlu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita bertujuan untuk memerintah sebagai imamat rajani sorgawi, yaitu sebagai raja di kerajaan sorga yang kekal selama-lamanya, ada beberapa hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tetapi kadang-kadang, mungkin ada tugas yang ingin kita hindari, atau salib yang sulit kita pikul. Namun, itu hanyalah sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita, semua tugas itu mungkin tampak sulit, menakutkan, tidak diinginkan, dan menantang. Akan tetapi, dari sudut pandang Tuhan, bukankah semua jalan yang telah Tuhan persiapkan untuk kita adalah jalan berkat terbesar, jalan kasih, dan jalan kasih karunia? Semuanya, kita tidak boleh meninggalkan jalan ini. Dari sudut pandang kita, jalan ini mungkin tampak sulit, menantang, sangat menyakitkan, dan berat, tetapi dari sudut pandang Tuhan, ini adalah jalan kasih. Harap mengingat hal ini. Semua orang yang hadir di sini akan memerintah sebagai raja di kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Maka, kita sekarang harus menjalani seluruh hidup kita untuk maju di jalan raja. Apa artinya berjalan di jalan seorang raja? Dari sudut pandang siapakah, kita dapat melihat dan pada akhirnya menerima kota kerajaan sorga yang mulia, yang telah dipersiapkan secara kekal bagi kita? Itu tidak pernah dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang kita, jalan itu terasa sulit, menantang, dan berat. Akan tetapi, bagaimana segala sesuatu terlihat jika kita melihat dari sudut pandang Tuhan? Kita semua harus dapat menempuh jalan ini dengan penuh keramahan dan ketaatan, dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah jalan kasih untuk kebahagiaan kita sendiri dan untuk berkat kita. Daripada menggerutu atau mengeluh, mari kita mempertimbangkan dari sudut pandang Tuhan dan berpikir, mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk menempuh jalan ini? Kemudian, kita akan dapat menyadari bahwa Dia mempersiapkannya untuk akhirnya memberkati kita. Orang yang menemukan jalan ini dapat dianggap berjalan di jalan raja. Namun, sebagian besar orang gagal menemukan jalan raja. Hal ini karena mereka paling mempercayai sudut pandang mereka sendiri. Kita harus mempercayai sudut pandang Tuhan. Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, apa yang kita anggap benar, ternyata salah di mata Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, rancanganku bagaimana? Bukanlah rancanganmu. Hal-hal tersebut berbeda. Jika demikian, jalan siapa yang harus kita ikuti? Itulah jalan raja. Semua anak Sion harus sepenuhnya mengikuti jalan raja tanpa kecuali,
sehingga kita dapat memahami dengan benar mengapa Alkitab berkata, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan bersama-sama bergerak menuju kerajaan sorga yang kekal yang disiapkan oleh Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi. Hari ini, untuk berjalan di jalan Raja, mari kita buka kitab Yesaya pasal 55. Mari kita lihat ajarannya di ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita lihat Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Hal-hal itu berbeda. Demikianlah firman Tuhan. Sudut pandang dari mana kita melihat sesuatu, dan sudut pandang dari mana Tuhan telah mempersiapkan jalan, pasti berbeda. Tuhan menciptakan jalan ini untuk kebahagiaan kita, namun ketika kita menjalaninya, kita sering bertanya, mengapa jalan ini begitu sukar? Mengapa begitu sulit? Pertimbangkan perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Tidak ada makanan, tidak ada air. Tuhan membuat bangsa Israel melintasi padang gurun yang luas, di mana sepertinya tidak ada yang bisa membuat mereka bergembira. Namun, ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, kita dapat menemukan bahwa jalan itu benar-benar dimaksudkan untuk Israel. Jika ada sebuah oasis bukan padang gurun, dan jika ada tempat yang paling cocok untuk ditinggali bagi banyak orang, maka penduduk negeri itu tidak akan dengan sukarela membuka jalan untuk dilalui bangsa Israel, bukan? Setiap hari, orang Israel mungkin akan berjalan di padang gurun selama 40 tahun sambil berpertempuran melawan penduduk. Namun, karena itu adalah jalan yang tidak diinginkan oleh orang lain, jadi bukankah mungkin bagi orang Israel untuk berjalan di padang gurun? Ketika kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, kita benar-benar dapat menemukan kota yang mulia di kerajaan sorga yang kekal. Melalui semua ajaran ini, kita harus selalu menyadari bahwa firman Tuhan itu benar dan bersiap untuk mengikuti anak domba kemanapun dia memimpin kita, agar kita dapat sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan menerima berkat yang berlimpah, bukan? Mari kita lanjutkan dengan kitab Ulangan pasal 8. Pasal 8 ayat 1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan menguji hati mereka, apakah mereka akan menuruti perintahnya atau tidak. Dengan kata lain, Tuhan menguji iman mereka. Tuhan mengakui mereka yang berkata, firman Tuhan selalu benar, sebagai umatnya yang memiliki iman yang benar, bukan? Namun, mereka yang melihat dari sudut pandang mereka bertanya-tanya, mengapa tidak ada air di sini? Mengapa tidak ada makanan di sini? Mengapa tidak ada satu tempat pun yang teduh, hanya terik matahari yang menyengat? Dengan demikian, mereka semua menderita, tetapi jika mereka melihat dari sudut pandang Tuhan dan bertanya, mengapa Tuhan memimpin kita di jalan ini? Bukankah mereka akan menemukan bahwa Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi mereka? Itulah sebabnya Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Mari kita lihat seberapa besar perbedaannya dengan melihat Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku,
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam cerita yang saya ceritakan sebelumnya, meskipun orang-orang mengikuti petunjuk yang diberikan raja, mereka tidak dapat menemukan istana. Mereka tidak memiliki pemahaman untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang raja. Karena raja sudah mengetahui fakta ini, dia mencari seseorang di antara rakyatnya yang dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang raja. Tuhan akan menjadikan apa? Orang-orang yang memiliki sudut pandang seperti ini di dalam kerajaan sorga? Dia menjadikan mereka imamat yang rajani. Tuhan berkata bahwa mereka akan memilikinya untuk selama-lamanya. Untuk berdiri dengan benar dalam posisi yang mulia ini, kita juga harus memiliki sudut pandang Tuhan. Kita tidak boleh bersikeras bahwa hanya pemikiran, sikap keras kepala, ide, dan sudut pandang kita yang benar. Bukankah itu jelas tertulis dalam buku panduan, pergilah ke kanan? Pergilah 10 km dan kemudian belok ke kanan. Bukankah kita harus melakukan demikian? Banyak orang mengikuti petunjuk, namun mereka tidak dapat menemukan istana. Itu karena sudut pandangnya berbeda. Raja memang memberikan semua petunjuk secara akurat kepada semua orang. Akan tetapi, apa yang berada di sebelah kanan mereka dari sudut pandang rakyat akan berada di sebelah kiri mereka dari sudut pandang raja. Mereka tidak mempertimbangkan hal ini. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita mengukir firman yang diberikan Tuhan ini di dalam hati kita sekali lagi, apa yang sebenarnya harus kita lakukan hari ini? Yang paling penting adalah memiliki iman untuk mengikuti kemanapun Dia memimpin kita. Bukankah itu adalah jalan raja, yaitu jalan yang terbaik dan tertinggi? Mari kita terus mempelajari firman Tuhan. Lukas pasal 22. Mari kita lihat kitab Lukas pasal 22 ayat 42. Dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Mengapa Yesus meninggalkan semua ajaran ini untuk kita yang hidup di bumi ini sekarang ini? Dia memerintahkan kita untuk menempuh jalan raja. Kristus, yang adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, berkata, "Tetapi bukan kehendakku, melainkan jadilah kehendak-Mu." Untuk siapa Dia meninggalkan ajaran ini? Bukankah bagi kita, umat sorgawi yang hidup pada zaman ini, Dia meninggalkan ajaran ini? Maksudnya, aku ingin menyelesaikan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandangku. Jika terserah padaku, aku ingin menghindari tempat ini dan keluar dari situasi ini. Namun bukan kehendakku, melainkan jadilah kehendak-Mu. Jika ditanya apa itu, ini adalah jalan raja. Bukankah Kingsway itu sangat hebat? Ada begitu banyak orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan yang hebat ini. Kedudukan yang dijanjikan Tuhan kepada kita adalah imamat yang rajani di dalam kerajaan sorga. Karena itu, kita tidak boleh berpaling dari jalan ini. Ketika berjalan di jalan ini, ada kalanya kita menjumpai salib, jurang, dan bahkan situasi yang tidak kita inginkan. Akan tetapi, ketika kita telah dengan setia menempuh jalan ini hingga akhir, Tuhan akan menyatakan kepada kita bahwa jalan yang telah Dia persiapkan adalah jalan yang hanya dapat dilalui oleh mereka yang telah ditakdirkan untuk menjadi raja. Jalan itu adalah Kingsway. Semuanya, kita sekarang sedang berjalan di jalan ini. Bukankah kita harus menjadi orang-orang yang tidak akan pernah menyerah di jalan ini hingga akhir, mencapai kerajaan sorga yang kekal?
Ajaran serupa juga ada dalam ajaran Yesus. Selain itu, dalam ajaran Nabi Yesaya, kehendak Tuhan dapat dilihat. Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu." Lalu, tentu saja, jalan dan sudut pandang siapa yang harus kita ambil? Kita harus mengambil sudut pandang Tuhan. Mari kita selalu memiliki sudut pandang Tuhan, sambil setia berjalan di jalan yang kita tempuh saat ini dan juga jalan yang harus kita tempuh di masa depan. Marilah kita semua tidak pernah ragu-ragu dalam semua hal ini setiap saat. Mari kita lihat kitab Keluaran pasal 14. Hari ini, mari kita memastikan melalui Alkitab satu persatu seperti apa jalan raja itu. Keluaran pasal 14. Mari kita lihat Keluaran pasal 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Orang Israel menghadapi saat hidup atau mati dengan tentara Mesir di belakang mereka dan Laut Merah menghalangi jalan mereka di depan. Hal ini terjadi 3.500 tahun yang lalu. Mereka tidak bisa bergerak maju atau mundur, itu merupakan sebuah dilema. Musa dan orang Israel menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa bergerak maju atau mundur, kesulitan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Namun, dari sudut pandang Tuhan, apakah jalan ini benar-benar sulit? Tidak sama sekali. Dari sudut pandang orang Israel, laut adalah penghalang di depan mereka, dan tentara Mesir mendekat dari belakang, membuat mereka berpikir, jika tertangkap, kita akan menghadapi penderitaan dan siksaan yang lebih besar daripada sebelumnya. Namun, mereka yang berjalan di jalan raja dapat melihat melalui mata Tuhan. Dalam situasi putus asa seperti itu, Tuhan membuka jalannya. Bukankah Dia mengubah laut menjadi tanah kering? Dengan cara ini, bahkan dalam situasi yang kita rasa tidak dapat diatasi dan tidak mungkin, Tuhan selalu membuka jalan dengan lancar, mengizinkan semua orang yang memiliki iman kepadanya untuk menyaksikan pekerjaan yang begitu mulia. Mereka yang berjalan di jalan raja harus memiliki sudut pandang raja. Mereka yang ingin mengambil bagian dalam kota kudus kerajaan sorga yang kekal yang dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu mereka yang ingin menemukan kota itu, harus melihatnya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia. Jika tidak, nanti mereka mungkin berakhir di arah yang total berbeda. Kita harus mengikuti seperti Tuhan memimpin kita. Kemanapun Tuhan memimpin kita, kita harus mengambil sudut pandangnya, dan ketika Dia berkata, belok kiri, atau belok kanan, kita harus ingat bahwa jalan yang diperintahkan Tuhan selalu benar, sehingga tidak seorang pun akan tertinggal dalam perjalanan menuju kerajaan sorga. Bahkan dalam menghadapi dilema, mereka yang melihat kesulitan seperti itu dari sudut pandang Tuhan, tidak menggerutu atau mengeluh. Namun, bagaimana dengan mereka yang memiliki sudut pandang manusia? Mereka menggerutu dan mengeluh. Mereka berkata, "Mengapa engkau tidak meninggalkan kami di Mesir? Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun?" Apa yang telah Tuhan lakukan kepada orang-orang seperti itu? Dia mengecualikan mereka semua dan berkata, "Kamu tidak layak untuk memasuki kota kudus." Selama 40 tahun di padang gurun, mereka semua dihancurkan karena berbagai alasan. Hari ini, mari kita sekali lagi merenungkan semua sejarah masa lalu yang berfungsi sebagai bayangan.
Kita seharusnya tidak berjalan di jalan raja. Dari sudut pandang kita sendiri, kita harus mengambil sudut pandang Tuhan, sepenuhnya memahami arah yang Tuhan maksudkan, dan menyadari di mana kehendak Tuhan sebenarnya berada. Dengan demikian, kita dapat menaati kehendak Tuhan dan mengikuti kemanapun Dia memimpin kita. Ada banyak lagi contoh, termasuk sejarah Gideon, penaklukan Yeriko, dan sebagainya. Jika kita melihatnya dari sudut pandang manusia dan bukan dari sudut pandang Tuhan, semuanya tidak masuk akal. Dalam menghadapi pasukan musuh yang berjumlah 135.000 orang dengan hanya 32.000 orang di pihaknya, Gideon harus menghadapi tentara Midian dengan pasukan yang tidak mencukupi, namun Tuhan tetap memerintahkannya untuk mengurangi jumlahnya. Apa yang dikatakan tentang sudut pandang Tuhan dibandingkan dengan manusia? Ini benar-benar berbeda. Fakta bahwa dengan hanya 300 orang, dia membuat 135.000 orang mundur dan mengalahkan mereka, adalah hal penting yang harus dipegang teguh oleh imamat rajani sorgawi di dalam hati mereka, saat mereka berjalan di jalan raja saat ini. Bagaimana dengan penaklukan Yeriko? Seharusnya ada penyerbuan atau penyerangan, tetapi Tuhan berkata, kelilingilah Yeriko setiap hari. Apakah sudut pandangnya dapat dipahami? Bagaimana kita bisa memenangkan pertempuran hanya dengan mengelilingi di sekitarnya? Dapatkah kita menaklukkan Yeriko? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Sepertinya para penasihat harus berunding dan menyusun strategi dan rencana, seperti menggali terowongan atau diam-diam menyelinap masuk. Namun, Tuhan berkata, kelilingilah. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat mereka pahami tentang sudut pandang Tuhan. Namun, itu adalah jalan raja. Hanya mereka yang tahu bagaimana menempuh jalan yang dapat menjadi imamat rajani di sorga. Bukankah begitu? Hari ini, melalui waktu ini, mari kita semua mengukir dalam hati kita sekali lagi, mengapa kita harus mengikuti anak domba kemanapun dia memimpin kita. Tuhan telah membangunkan kita melalui Alkitab tentang jalan yang harus ditempuh orang-orang, yang harus berjalan di jalan raja. Dari sudut pandang Tuhan, bagaimana Dia memandang jalan itu? Dari sudut pandang kita sendiri, kita berpikir bahwa kita telah melakukan segalanya dengan benar, tetapi di mata Tuhan, kita sebenarnya berjalan ke arah yang berlawanan. Tidak dapat melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan adalah kesalahan besar. Jalan yang kita tempuh bukanlah sekadar jalan yang sederhana. Jalan seperti apa yang kita semua tempuh? Ini adalah jalan raja. Mengingat hal ini, marilah kita semua mengambil bagian dalam kemuliaan yang berlangsung selama-lamanya di kerajaan sorga yang kekal. Berharap semua orang akan bergabung dalam kemuliaan ini, saya hendak mengakhiri khotbah. Terima kasih banyak.